Berjumpa lagi dengan tutorial mata kuliah seminar sumber daya manusia. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bedah jurnal dan manfaatnya. Kita sebut istilah yang paling biasa adalah bedah jurnal, tapi sebenarnya adalah kata yang paling tepat adalah sebenarnya review jurnal. Ya, ini yang paling tepat, itu namanya review jurnal ya. Bagaimana, apa sih gunanya review jurnal? Itu biasanya ini nanti untuk mencari gap penelitian ya. Kita untuk mencari gap penelitian, atau celah ya. Jadi atau celah penelitian supaya kita nanti ada sesuatu yang baru. Nah, kebaruan inilah nanti yang sering dicari oleh peneliti-peneliti. Hal apa yang kita bisa temukan dari penelitian kita gitu. Kalau penelitian kita itu sudah usang, istilahnya usang, maka kurang menarik gitu ya. Jadi makanya kita harus mencari review jurnal-jurnal ini tahun terbaru atau kira-kira kurang dari 10 tahun adalah fungsinya adalah untuk mencari isu yang update ya. Seperti kemarin kita sudah jelaskan apa sih isu update itu apa gitu ya. Nah, bagaimana mencari isu itu. Nah, kita sekarang menjelaskan bagaimana sih membaca jurnal ya. Kalau jurnal itu banyak sekali yang kita temui di EBSCO ya, itu biasanya di EBSCO atau di Google Cendekia atau di Google Sheet biasa gitu ya. Kalau ini berbayar, jadi harus pakai password, tetapi kita sudah menggunakan ini dan ini saja sudah cukup bagi mahasiswa. Lalu pertanyaannya, berapa sih jurnal yang harus kita baca begitu? Tentu jurnal itu kalau kita mau membangun model ya minimal 5-10 saja jurnalnya untuk kelas mahasiswa S1. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat lebih jauh apa sebenarnya permasalahan. Nah, di dalam bedah jurnal ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu melewati matriks atau tabel. Ini seperti ini gitu. Positifnya adalah lebih jelas, ringkas, mudah dipahami, tapi kurangnya monoton dan kurang variasi karena bentuknya kotak seperti ini. Di sini nanti akan dimunculkan judulnya, judul dari jurnalnya itu apa, kemudian tahun dari judul itu. Kenapa tahun? Ya ini sekali lagi hubungannya dengan update data tadi. Kemudian yang menjadi pertama adalah alasannya atau alasan atau masalah ya, atau hal-hal isu yang menarik itu apa dari jurnal ini, sehingga ditulis di sini. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan teori apa, kemudian metode apa ya. Kemudian di sini tambah lagi satu atau dua kolom ya, baris ya, yang menanyakan tentang hasil. Jangan lupa hasilnya ya, hasilnya bagaimana, karena hasil ini nanti akan diringkas biasanya di bab 2 untuk membangun kerangka pikir. Atau juga kita bisa melakukan dengan mind map ya. Mind map ini dengan gambar-gambar seperti contoh ini, sama, lebih jelas, ringkas, mudah dipahami. Dia warnanya bermacam dan tidak monoton, tetapi kekurangan butuh kata kunci dan keterampilan. Karena kalau kita tidak bisa menampilkan ini dengan baik, kata kuncinya kita tidak bisa menemukan, maka kita kadang-kadang akan menjadi bingung begitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada beberapa contoh bagaimana kita mereview jurnal ya. Mereview jurnal kita bisa lihat di sini ya, review jurnalnya. Di sini ada bab 1, di sini ya, sama bab 1. Bab 1 itu menjawab apa, kemudian itu mengapa, kemudian variabel apa saja yang digunakan, dan metode apa yang bisa digunakan, dan bab 4 itu adalah pembahasan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang cara membuat metode atau mereview
jurnal ini secara baik dan benar dan bagaimana caranya pada tutorial-tutorial berikutnya. Jadi sekali lagi bahwa untuk mereview jurnal ada dua hal, yaitu ada dengan menggunakan metrik yang bentuknya tabel atau menggunakan map-map yang lebih kaya warna dan bisa lebih menarik untuk tetap dibaca. Demikian tutorial kali ini, yaitu bagaimana cara membedah jurnal dan bagaimana manfaatnya.